Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera selalu menyertai Anda. Kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yakni sebuah divisi pelayanan media yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia STTRII di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Yakni sebuah sekolah yang sangat rindu untuk boleh membekali orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan maupun konselor-konselor profesional yang siap untuk menjawab kebutuhan zaman ini. Jikalau ada di antara para pendengar sekalian yang mendapat panggilan Tuhan atau rindu melayani dengan lebih baik dan diperlengkapi dengan sungguh-sungguh, silakan mencari informasi lebih lanjut tentang kami di situs kami, yaitu www.sttrii.com, www.sttrii.com, atau hubungi kami langsung via telepon di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pembahasan yaitu mengenai artikel di dalam pengakuan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Roh Kudus." Jikalau dalam minggu-minggu yang lampau kita sudah berbicara banyak dan panjang lebar tentang Allah Bapa dan Allah Anak, maka mulai hari ini sampai pada minggu-minggu selanjutnya kita akan berbicara mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan hidup kita, yaitu pribadi Roh Kudus dan karya-karyanya sebagaimana dinyatakan di dalam pengakuan iman rasuli kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg nomor 53 mencatat demikian. Apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Kemudian jawab yang diberikan oleh Katekismus Heidelberg adalah demikian. Pertama, bahwa Dia, Roh Kudus itu bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Dia, Roh Kudus, dikaruniakan juga kepada saya, supaya Dia membuat saya oleh iman yang sejati beroleh bagian di dalam Kristus dan segala anugerahnya, menghibur saya dan menyertai saya untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg ingin mengajarkan kepada kita satu pengajaran yang bersandar kepada Alkitab, yang mengatakan bahwa waktu kita berkata di dalam pengakuan iman rasuli, "Aku percaya kepada Roh Kudus," itu mempunyai arti, mempunyai makna bahwa Roh Kudus ini bukanlah sesuatu yang nun jauh di sana, tetapi Dia adalah pribadi yang dekat dengan kita. Nah, pribadi yang dekat dengan kita ini pribadi macam apa? Nah, dikatakan sebagaimana juga disiratkan dan disuratkan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa Roh Kudus ini bersama dengan kedua pribadi yang lain di dalam Allah Tritunggal adalah Allah. Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Anak adalah tiga pribadi di dalam Allah Tritunggal yang satu, adalah Allah yang sejati dan Allah yang kekal. Ada kesetaraan di dalam Allah Tritunggal, bahwa pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang sama tinggi
sama kekal, sama-sama ilahi, sama-sama patut disembah, patut dipuji, patut menerima segala ibadah kita. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi di dalam Allah Tritunggal yang tidak lebih rendah daripada pribadi-pribadi yang lain, juga tidak lebih tinggi, namun setara. Pengakuan iman rasuli juga menceritakan kepada kita mengenai kesetaraan itu. Jikalau saudara dengan teliti membaca pengakuan iman rasuli, saudara akan melihatnya. Di sana dikatakan, aku percaya kepada Allah. Nah, baru muncul pribadi yang pertama disebutkan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Bapa yang tunggal, Tuhan kita. Nah, sampai di sini maka kita juga melihat kelanjutannya, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, saudaraku, ketiga-tiganya disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli untuk menunjukkan kesetaraan. Bahwa Allah Bapa diidentifikasi sebagai Allah yang merupakan sumber pencipta segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu itu menjadi ada. Dan kemudian Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, itu menjadi Tuhan kita yang berinkarnasi, menyelamatkan kita melalui kematiannya, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kemudian dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kemudian Roh Kudus sekarang juga disebutkan sebagai roh yang menguduskan gereja. Roh yang merupakan inisiator dari persekutuan orang kudus. Roh yang memungkinkan saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Roh yang memberikan kepada kita kuasa untuk bangkit dari kedagingan, kebangkitan tubuh, dan roh yang memungkinkan kita mempunyai relasi yang benar dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah sehingga kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa baik penciptaan, penyelamatan maupun pengudusan adalah 3 hal minimal. Ada banyak sekali karya Allah, tetapi paling tidak ada 3 hal ini yang menjadi sentral di dalam sejarah keselamatan Allah. Dan ketiga-tiganya tidak bisa dilakukan oleh ciptaan yang lain selain oleh pribadi-pribadi yang ilahi ini, yaitu Allah sendiri, Allah Tritunggal. Nah, itulah sebabnya Allah Roh Kudus juga dikatakan sebagai Allah yang kekal, Allah yang sejati, bersama dengan Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu-satunya Allah Tritunggal yang dipuja dan disembah oleh umat Kristiani yang historis. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah Allah yang sejati dan kekal bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia bukan sekedar energi, dia bukan sekedar kuasa, dia juga bukan sekedar satu sosok yang impersonal, bukan berpribadi. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus adalah pribadi yang membawa kita kepada kebenaran, memimpin kita kepada kekekalan, mempersatukan kita dengan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17, mengajarkan demikian. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, melalui bagian ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Bapa atas permintaan Sang Anak untuk menyertai dan menolong kita sampai selama-lamanya. Memimpin kita kepada Kristus ke dalam kebenaran, sehingga dia juga layak disebut sebagai roh kebenaran.
Seperti dikatakan juga dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, saudaraku, baik Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 maupun Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah roh yang diutus keluar dari Bapa, diutus oleh Allah Anak untuk menyertai umat percaya, memimpin mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, dari bagian ini kita melihat bahwa sangat erat kaitan hubungan antara karya Roh Kudus dengan karya Kristus. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita adalah menjadi satu pribadi yang equal, satu pribadi yang setara dengan Kristus, yang dikaruniakan oleh Allah Bapa untuk menolong kita, menolong saudara dan saya untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus. Nah, itulah sebabnya Katekismus Heidelberg di dalam pertanyaan yang ke-53, bagian yang kedua mengatakan bahwa ketika kita berkata bahwa saya percaya kepada Roh Kudus, kita percaya bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita. Supaya apa? Supaya dia membuat kita beroleh bagian di dalam Kristus dan segala anugerahnya melalui iman yang sejati. Menghibur saya sebagai Parakletos, penolong, penghibur, dan menyertai kita selama-lamanya. Di sini kita melihat ada kaitan yang erat antara karunia Allah Bapa menyertai kita di dalam Kristus sampai selama-lamanya dan membuat kita bisa beroleh bagian di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus serta anugerah-anugerah yang menyertainya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari karya Bapa dan karya Allah Anak. Roh Kudus tidak berdiri sendiri di dalam bekerja. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita kepada Kristus dan di dalam Kristus kita menemukan Allah Bapa. Melalui Roh Kudus, saudara dan saya dibawa kepada satu kehidupan yang terus-menerus dikuduskan, kehidupan yang terus-menerus diubah menjadi semakin serupa Kristus melalui pengenalan yang benar akan Kristus melalui firman-Nya, di dalam firman-Nya. Sehingga saudaraku, Roh Kudus selalu bekerja di dalam koridor firman. Karena Roh Kudus diberikan supaya orang mengenal Kristus melalui firman. Dan melalui Kristus di dalam firman-Nya itu kita mengenal Allah Bapa. Tidak seorang pun melihat Bapa selain Anak. Dan bagaimana kita bisa melihat Bapa? Yaitu melalui Allah Anak, melalui Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya saudaraku, penting sekali buat kita untuk mengerti prinsip dasar ini. Roh Kudus memimpin seseorang kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Bahkan bukan juga kepada dirinya sendiri. Karena Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita kepada Kristus. Dan dalam bagian yang lain, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia, yaitu Roh Kudus, tidak berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Dia berbicara untuk Kristus. Nah, misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 13 di sana dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia,
datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, yaitu Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan saudaraku, di sini jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran, yaitu Kristus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dari sini kita bisa membedakan manakah Roh Kudus yang sejati maupun sesuatu yang lain yang mengaku-ngaku atau diidentikan secara salah sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang sejati akan terus-menerus menuntun orang kembali kepada firman, kembali kepada Kristus. Hidup menghasilkan buah-buah roh adalah berarti hidup yang selalu mengarah kepada Kristus. Semakin hari semakin serupa Kristus. Nah, jikalau ada orang mengaku mengikut Kristus tetapi tidak menghasilkan buah Roh Kudus, itu salah. Tetapi sebaliknya juga demikian. Kalau orang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi hidupnya tidak semakin menyerupai Kristus, ini juga salah. Firman Tuhan begitu teliti untuk hal ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia adalah Roh Kudus, pribadi, bukan sesuatu yang impersonal, tetapi Dia adalah pribadi, ketiga Allah Tritunggal. Diberikan kepada saudara dan saya dengan satu tujuan, memimpin kita ke dalam kebenaran, di dalam Kristus, sehingga akhirnya kita mengenal Allah Bapa dan mengalami transformasi hidup. Bukan semata-mata mengalami mujizat-mujizat supranatural, yang ujung-ujungnya tidak membawa kita semakin mencintai Tuhan, hidup kudus, hidup suci, hidup yang berani berkorban untuk Tuhan. Tetapi malah memuaskan nafsu, memuaskan keinginan, memuaskan kedagingan, dan segala hasrat-hasrat duniawi kita. Nah, yang seperti itu tentu bukan Roh Kudus. Saudaraku, sebaliknya Roh Kudus itu menolong seseorang untuk berani berdiri di atas imannya, berani mati di atas keyakinan akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Roh Kudus adalah roh yang memimpin saudara dan saya secara tidak kelihatan, tetapi Dia berada dalam hati kita, melahirbarukan kita, membuat kita mencintai Tuhan dan mencintai yang Tuhan cintai, mengasihi Kristus dan mengasihi yang Kristus kasihi, senantiasa mendorong kita semakin hari semakin menyerupai Dia, bersaksi bagi Dia. Nah, inilah Roh Kudus yang sejati. Banyak sekali saudaraku di luar kita rupa-rupa angin pengajaran yang berusaha menarik kita dari kebenaran yang sejati, yang mudah sekali dengan segala tipu muslihatnya menarik kita dari iman yang benar kepada iman yang memuaskan nafsu, memuaskan keinginan mata, menggaruk-garuk telinga kita yang gatal untuk disenangkan dan dipuaskan, dengan memberikan segala sesuatu yang membuat kita itu takjub. Tetapi kita harus sadar, kita harus hati-hati, karena pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang membawa seseorang kepada kebenaran, hidup di dalam Kristus, di dalam kekudusan dan kesucian. Semakin hari semakin menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang membuat orang-orang yang dipimpinnya semakin menyerupai Kristus. Jika tidak demikian, maka kita layak dan patut untuk mempertanyakan, apakah fenomena ini, apakah nubuat ini, apakah pengkhotbah ini atau hamba Tuhan ini betul-betul setia kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menghakimi, tapi kita dipanggil untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab untuk apa yang kita percayai. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam pertumbuhan
yang semakin hari semakin mengarah kepada Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala kita. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan damai sejahtera-Nya kepada saudara dan saya. Amin. Persembahan dari kami, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia, di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan.